Sobat kandang sekalian, sekarang tuh lagi ada isu tentang domba Garut, katanya itu persilangan, Pak. Tapi ada juga yang bilang katanya domba Garut ini asli dari Garut. Nah, buat ngejawab rasa penasaran sobat kandang sekalian, menurut Bapak soal isu ini gimana sih, Pak? Benguk di sini. Oh gitu, nggak benguk? Ya, kemudian ini juga nggak bendo gitu ya. Kalau ini sama nggak bendo, tapi kalau terus dia tumbuh membesar jadi golong tambang. Oh. Ini gayor gitu ya. Jadi ada rupa-rupa nih, rupa-rupa tanduk domba Garut. Tapi mulai khasnya salah satunya adalah dengan nggak bendo. Oh, iya. Bukunya mengenai domba Garut itu saya pernah tulis itu pernak-pernik dan senarai domba Garut. Oh. Di sana ada lengkap mengenai cerita domba Garut, bagaimana domba Garut menjadi domba tangkas gitu ya. Kemudian istilah-istilah glossary dari domba Garut. Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Hari ini ada yang beda nih, karena Babang Tuil nggak lagi di kandang, tapi Babang Tuil lagi ada di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Kira-kira Babang Tuil mau ngapain sih? Penasaran kan? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Oke, jadi gini Sobat Kandang pernah dengar nggak sih isu yang lagi viral, yang lagi hot, yang lagi panas di dunia peternakan domba Garut nih? Nah, jadi akhir-akhir ini ada yang bilang bahwa domba Garut itu katanya hasil persilangan, jadi nggak murni nih. Ada juga yang bilang bahwa domba Garut itu domba asli Garut. Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat Kandang sekalian, langsung aja kita tanyakan ke pakar dan praktisi domba Garut sekaligus dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bapak Denny Heriadi. Langsung aja kita samperin yuk, let's go! Nah Sobat Kandang, sekarang Bang Tuil lagi ada di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran bersama pakar dan praktisi domba Garut sekaligus dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bapak Denny Heriadi. Gimana Pak kabarnya? Damang. Alhamdulillah. Bang Tuil. Iya. Enaknya saya panggil Kang Tufel aja ya. Boleh Pak, boleh apa aja. Urusannya Jawa Barat nih, domba Garut, Oke. Kang Tufel. Ya, siap Pak. Oke, gimana Kang? Ya, jadi gini Pak. Sobat Kandang sekalian, sekarang tuh lagi ada isu tentang domba Garut, katanya itu persilangan, Pak. Tapi ada juga yang bilang katanya domba Garut ini asli dari Garut. Nah, buat ngejawab rasa penasaran Sobat Kandang sekalian, menurut Bapak soal isu ini gimana sih, Pak? Oke, baik. Ini sebetulnya yang dari dulu orang masih belum bisa membedakan, terutama antara domba Garut dengan domba Priangan. Nah, orang sering mengasumsikan domba Garut itu persilangan 3 bangsa domba atau 3 rumpun domba. Domba lokal, domba Kapstat dari Afrika Selatan, dan domba Merino. Nah, kalau dilihat, itu mulai muncul itu dari salah satu buku yang ditulis oleh Merken dan Sumirat. Nah, dalam buku itu ditulisnya tuh domba Periangan, nulisnya tuh Periangan gitu. Merupakan hasil persilangan tidak terencana antara 3 bangsa domba. Domba Garut, domba Merino, domba ekor gemuk atau domba Kapstat waktu itu dari Cape Tanjung Afrika Selatan, dan domba lokal. Domba lokal ini disebutkan domba lokal saja. Nah, itu disebutnya domba Periangan. Tapi dalam perjalanan waktu, domba Priangan ini ya orang tidak bisa membedakan. Ternyata ada yang lokal itu sebetulnya ada domba Garut. Domba Garut yang sudah lama, sangat lama ada di Jawa Barat, khususnya di Garut. Oh gitu ceritanya. Nah, jadi kalau kita lihat, ciri-cirinya jelas berbeda antara domba Garut dengan domba Priangan. Orang sepintas mungkin sama. Kalau dilihat dari belakang hampir sama. Karena ekornya sama-sama nggak buntut berit atau nggak buntut bagong. Buntut berit nggak buntut bagong. Tapi kalau dilihat dari bagian depan, terutama kupingnya, itu baru kelihatan bahwa domba Garut itu kupingnya rumpung atau nggak daun hiris. Rumpung itu panjangnya tidak lebih dari 4 cm, dan ngedaun hiris itu panjangnya 4-8 cm. Nah, kalau lebih dari 8 cm itu disebutnya rubak.
Nah, Rubak itu punya domba priangan. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya ada ciri khas memiliki kuping rumpung atau daun hiris dengan ekor ngabuntut berit atau ngabuntut bagong, itu pasti domba Garut. Oh iya. Sesuai dengan SNI yang dulu pernah dikeluarkan tahun 2009 dan 2015. Jadi domba Garut tuh jelas gitu, aslinya di Garut. Oh iya, iya. Jadi bukan domba persilangan. Ya. Yang persilangan itu domba periangan yang dalam perjalanan waktu itu ditetapkan sebagai rumpun sebagai domba priangan. Oh iya. Jadi beda, Ya. beda dua hal ya. Ya, oke. Jadi secara fisik tadi ya, salah satunya kalau domba Garut itu cirinya rumpung atau nggak daun hiris ya Pak, Betul, telinganya. Terus juga ekornya nggak buntut berit atau nggak buntut bagong. Ya. Nah, mungkin sobat kandang juga banyak yang belum tahu nih maksud nggak buntut berit dan nggak buntut bagong itu kayak gimana sih Pak? Ngabuntut berit itu agak besar pada bagian pangkal ekor, kemudian mengecil ke bawah. Ya. Itu ngabuntut berit seperti ekor tikus. Oh, jadi buntut berit. Oh iya. Nah, iya. karena kebiasaan orang Sunda ya menyepertikannya itu jadi ngabuntut berit. Oh iya. Yang satu lagi ngabuntut bagong, bagian atasnya pangkal ekornya lebih besar, kemudian agak besar mengecil tiba-tiba begitu. Oh. Oke. Atau misalnya ada orang sebutnya ngaburui gitu ya. Tapi maksudnya ngabuntut bagong seperti buntut bagong gitu, seperti ekor bagong. Oh iya. Nah, di situ muncul istilah ngabuntut berit atau ngabuntut bagong. Sedangkan untuk kuping, rumpung atau ngedaun hiris. Ngedaun hiris. Rumpung itu sepertinya rudimenter, kecil sekali. Oh. Di bawah 4 cm. Di bawah 4 cm. Dan ngedaun hiris itu mirip daun hiris. Pernah dengar pohon hiris? Belum Pak, kebetulan. Nanti harus lihat. Ada pohon hiris kecil. Bahasa Latinnya Cyanus cyan. Oh iya. Nah, itu hiris. Hiris itu ya seperti polong-polongan. Oke. Nah, karena mirip daun hiris disebutlah Daun ngedaun hiris. Menarik nih sobat kandang. Ya, Oke. dan itu lebarnya ukurannya 4 sampai 8 cm. Oke, baik. Nah, itu tadi soal ciri-ciri domba Garut dan juga perbedaannya sama domba priangan. Dan juga kenapa sih isu ini bisa muncul gitu tadi sejarahnya dari buku ya Pak? Oh iya. Bukunya mengenai domba Garut itu saya pernah tulis itu Pernak-pernik dan Senarai Domba Garut. Oh. Di sana ada lengkap mengenai cerita domba Garut, bagaimana domba Garut menjadi domba tangkas gitu ya. Kemudian istilah-istilah glossary dari domba Garut. Itu ada mulai dari adeg-adeg, reng-reng gitu, bentuk-bentuk tanduk, bulu dan sebagainya ada lengkap di situ. Seperti kamus domba Garut. Oh iya. Nah, salah satunya di situ ditampilkan ada domba Garut atau disebut situs domba Garut di kompleks Candi Prambanan di Candi Sewu. Nama candinya Candi Sewu atau disebut juga kadang-kadang Candi Siwa. Iya. Itu adanya di kompleks Prambanan. Oh iya. Nah, di kompleks Prambanan itu dibangun tahun sekitar 746 lah, 745, 746. Jadi sekarang ini udah hampir 1200 tahun. Nah, di situ saya pernah lihat, pernah ke sana, pernah saya foto gitu ya. Dan itu ada di buku Senarai itu saya simpan buku dituliskan di sana. Gambarnya itu ada 2 gambar domba berhadapan, di tengah-tengahnya pohon kalpataru. Nah, si domba ini dalam posisi duduk itu dua-duanya itu mirip sekali domba Garut cirinya. Satu, kupingnya rumpung atau seperti daun hiris. Oh iya. Walaupun ekornya tidak terlalu terlihat. Kemudian tanduknya golong tambang. Itu atau ngabendo itu domba Garut banget gitu. Kemudian pada bagian hidung ngabenguk, itu benguk sama seperti domba Garut. Kemudian pada situs itu juga digambarkan ada semacam pemotongan bulu gitu, bulunya begitu. Ya. Kalau sekarang kan domba Garut itu dipanjangkan gini, itu istilahnya nyinga. Jadi ada 4 ciri khas yang mirip antara domba Garut dengan domba yang ada pada situs di Candi Prambanan. 1, tanduknya ngabendo. 2, hidungnya benguk. Iya. 3, bulunya nyinga. Nyinga. 4, kupingnya rumpung. Oh ya. Nah, itu kalau diceritakan panjang lagi tuh, baik secara historis gitu dari mulai kerajaan mulai dibangunnya candi di sana, termasuk kerajaan Pajajaran. Kalau dulu itu antar kerajaan itu sering saling memberikan
ya seba atau upeti atau apa, memberikan yang terbaik dari daerahnya untuk raja yang lain. Oh ya. Nah, karena raja di sana juga terpikat dengan kegagahan domba Garut, dibuatlah di situs Candi Sewu yang ada di Kompleks Prambanan. Oke. Ya. Jadi kalau nanti Kang Tufel ke sana, lihat di sana di Candi Sewu itu ada beberapa situs ya, gambar-gambar terkait ternak. Ada gambar sapi, ada gambar situs sapi, situs kerbau. Salah satunya situs domba Garut. Oke. Wah, menarik nih. Ternyata soal domba Garut ini juga ada di relief Candi Sewu, situs Candi Prambanan nih, Sob. Jadi memang udah ada sejarahnya dari zaman kerajaan juga, bahkan digambarkan di dalam bentuk situs relief ya, Pak? Ya. Nah, ini menarik. Tadi kata Bapak, domba Garut ini punya SNI. Nah, mungkin Sobat Kandang juga penasaran nih, pengen bukti konkretnya bahwa domba Garut ini domba asli nih, Pak. Gitu. Gini aja, kebetulan kita kan lagi ada di Fakultas Peternakan nih. Ya. Nggak jauh di depan situ, di lantai 1 ada perpustakaan. Di sana ada domba Garut Corner. Kita lihat sana. Menarik. Ayo Sobat Kandang, let's go. Kita lihat sekalian lihat perpustakaan. Siapa? Ini perpustakaannya. Ayo silahkan. Ya, Pak. Ayo masuk. Punten diganggu. Nah, ini perpustakaan Fakultas Peternakan Unpad, pojok domba Garut ini, domba Garut Corner ceritanya. Oke, wah ini menarik. So, kita lagi ada di dalam perpustakaan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, pojok domba Garut atau domba Garut Corner nih. Boleh Pak dijelasin? Nah, ini gambar-gambar domba Garut ini sudah sangat lama ini. Saya persisnya lupa, tapi ini yang menggambarkan domba Garut pada saat itu. Ya, dilihat dari beberapa bentuk tanduk. Kemudian ini ngabenguk yang tadi saya ceritakan di Candi Sewu, ini ngabenguk di sini. Oh gitu, ngabenguk. Ya, kemudian ini juga ngabendo gitu ya. Kalau ini sama ngabendo, tapi kalau terus dia tumbuh membesar jadi golong tambang. Ini gayor gitu ya. Jadi ada rupa-rupa nih, rupa-rupa tanduk domba Garut, tapi mulai khasnya salah satunya adalah dengan ngabendo. Nah, tadi kan menanyakan SNI. SNI, ya. betul. SNI itu naskahnya saya tidak ada, tapi dulu pernah ditetapkan sebagai rumpun. Domba Garut itu ditetapkan sebagai rumpun. Ini SK-nya nih, SK Menteri Pertanian ya. Penetapan rumpun domba Garut itu tahun 2011. Itu ditetapkan sebagai rumpun. Tapi sebelumnya ada SNI domba Garut tahun 2009. Ya. Kemudian direvisi lagi SNI-nya tahun 2015. Jadi sudah mengalami revisi ya. Nah, di samping itu ada juga di sini misalnya sejak tahun 2002 nih saya meneliti mengenai standarisasi mutu domba Garut. Jadi standar domba Garut yang gimana ada nih diceritakan di dalam buku ini. Buku laporan penelitian yang ditulis tahun 2002. Kemudian tindak lanjut dari standarisasi ini, kami tim di Fakultas Peternakan dengan HPDKI mencoba membuat sertifikat domba Garut atau sertifikasi mutu bibit domba Garut. Ini kebetulan yang ada di sini displaynya yang ketiga. Sebetulnya mulainya tahun 2002, jadi setelah ini selesai 2002 masuk 2003 kita bikin sertifikasi. Jadi domba itu disertifikatkan. Nah, bagaimana sertifikatnya? Ini sertifikat bibit. Nah, ini sertifikat bibit ini khas. Khas artinya ini ada kode khas yang memang unik, yang menunjukkan mulai dari provinsi sampai ke alamat tempat domba itu. Jadi di sini misalnya ada nih, namanya siapa gitu ya, nomornya siapa, pemiliknya ada, termasuk namanya atau alamatnya lengkap nih. Nah, itu yang standar biasa saja. Tapi untuk sertifikat bibit, dia harus punya data. Si domba ini harus ada di atas standarnya. Apa standarnya? Di sini ada berat badan, panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak gitu. Nah, di sini ada standarnya, ada datanya. Nah, kalau ini ada datanya, dia akan mendapatkan sertifikat domba Garut bintang 1. Artinya apa tuh Pak? Bintang 1 itu domba yang tertera pada gambar ini standardized dia. Masuk standar domba Garut. Nah, kalau misalnya domba ini punya keturunan lagi, kemudian dia juga standardized, nanti di sini sertifikat domba Garut bintang 2. Nah, jadi kalau datanya di sini ada, di sini kemudian ada lagi data nih.
itu udah bintang 2. Iya. Turunannya ada lagi bintang 3, turunannya lagi ada bintang 4. Oh iya. Turunannya lagi ada bintang besar di sini. Yang bintang besar itu farmnya. Jadi bukan dombanya tapi farmnya. Jadi setiap domba yang keluar dari farm yang memiliki bintang besar itu dipastikan certified. Oh iya. Domba Garut yang di atas standar rata-rata. Oh, iya. Nah, bergeser lagi ke sini ada sertifikat domba tangkas ini. Nah, untuk yang pernah ditangkaskan itu ada nama dan sebagainya, termasuk dia juara keberapa. Oke. Ini sertifikat tangkas. Oh iya. Gitu. Ada beberapa sebetulnya di sini juga ada skripsi-skripsi yang terkait dengan domba Garut banyak iya. gitu. Wah, Kang oke. Tufel. Jadi kalau ada waktu luang nanti Kang Tufel kesini mojok di situ baca-baca domba Garut. Siap. Kebetulan juga saya lagi nyusun skripsi, Pak. Syukur. Berkaitan sama domba juga nih. Oke. Oke. Nah, tadi Sobat Kandang, jadi kita udah sama-sama kenal nih bahwa domba Garut itu ternyata ada SNI-nya dan juga ada SK-nya yang sudah ditetapkan oleh Kementan gitu. Terus juga tadi Pak Denny menjelaskan bahwa ada Pak Denny menulis di standarisasi mutu bibit domba Garut, terus juga turunannya ada sertifikasi mutu bibit. Bahkan domba Garut pun punya ini sertifikatnya sendiri dari tadi bintang 1 sampai bintang 4 ya Pak berarti? Ya. Oh ya, terus nanti kalau udah yang selanjutnya itu ada bintang besar. Nah, yang mana disematkan di peternakannya. Oke. Nah, kalau ngomongin SNI tadi tuh kalau nggak salah ada SNI 2009 dan juga SNI 2015. Ya. Itu apa bedanya Pak? Atau revisiannya? Sebetulnya hampir sama, hanya datanya berbeda sedikit. Jadi itu data penelitian yang kita coba ulang lagi, Ya. terus ada perubahan sedikit. Oh iya. Dan kalau tidak salah untuk SNI yang revisi itu menghilangkan berat badan. Tapi saya harus cek lagi. Ya. Karena kadang-kadang berat badan itu juga jadi masalah terutama untuk pengadaan ya. Iya. Misalnya pengadaan domba Garut umur 2 tahun beratnya sekian gitu. Iya. Nah, berat ini kan sangat fluktuatif tergantung manajemen pemeliharaan. Kalau bagus ya bertahan atau meningkat, kalau Iya. jelek kan jadi kurus. Oh, Nah, iya. kalau misalnya jelek jadi kurus saat pemeriksaan, ternyata di bawah dokumen pada saat pengadaan itu jadi masalah untuk yang mengadakan. Oke. Nah, jadi lebih banyak nanti ditentukannya lewat tinggi pundak atau lingkar dada atau panjang badan. Ya. Itu kalaupun jelek manajemen pemeliharaan di peternaknya tidak akan berubah atau fix. Jadi aman untuk semua. Iya, iya. Kalau bobot mah tergantung pemeliharaan Bobot ya. tergantung pemeliharaan. Iya, betul. Siap. Nah, Pak, kalau ngomongin soal sertifikat lagi nih, itu sertifikatnya apa untuk bibit aja atau ada yang lainnya nih, Pak? Domba-domba kayak anaknya atau apa atau sama semuanya? Ini hanya untuk bibit aja. Oh ya. Sertifikat bibit, dan untuk memenuhi kriteria bibit itu harus jelas gitu ya. Iya. Beda dengan domba-domba biasa. Iya. Jadi domba bibit itu domba yang bisa memberikan sifat-sifat keturunan unggul, domba hasil pemuliaan yang bisa menurunkan sifat-sifat unggul dan itu diturunkan pada anaknya. Gitu. Iya. Jadi harus ada proses pemuliaannya. Jadi si domba ini nanti dipelihara, dikawinkan lagi dengan yang terbaik, beranak lagi. Nah, itu proses pemuliaan. Bagaimana misalnya menggeserkan standar deviasinya, meningkatkan dan seterusnya. Kalau itu dilaksanakan, itu yang bisa nanti disebut bibit. Nurun nggak gitu sifat yang diharapkannya. Harus ada proses ini ya tadi Pemuliaan. Kemudian ada keunggulannya yang bisa diturunkan. Oke. Keturunannya. Nah, jadi sudah pasti nih, sudah terbukti kalau domba Garut ini domba asli Garut dengan bukti yang tadi udah dipaparkan oleh Pak Denny melalui tadi ya standarisasi mutu bibit, terus juga SK dari Kementan, SNI, dan juga ada sertifikasi mutu bibit turunannya, serta ada ini sertifikat dan lain-lain gitu. Nah, lalu nih Pak, kalau misalnya Sobat Kandang juga pasti pengen tahu nih kelebihan dan keistimewaan dari domba Garut dengan domba lainnya nih Pak.